Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidia Anissa Fitri dari Prodi Pendidikan Biologi. Konsep integrasi nasional secara vertikal melibatkan hubungan orang-orang dengan pemerintahan yang hubungannya saling terintegrasi secara vertikal. Konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup penyatuan bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi. Bagaimana membangun identitas nasional yang sama meskipun kelompok masyarakat, agama, suku, dan identitas berbeda-beda. Integrasi nasional dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan berbagai perbedaan budaya atau kelompok sosial dalam satu wilayah untuk membentuk satu kesatuan yang harmonis dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, atau merupakan bentuk upaya untuk menggabungkan. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah keinginan dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu negara Indonesia. Berikut ini penjelasan konsep integrasi nasional yang dapat dilihat secara politis dan antropologis. Pengertian politik integrasi nasional adalah proses mengintegrasikan kelompok-kelompok budaya dan sosial yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan wilayah nasional yang membentuk identitas nasional. Pengertian antropologis integrasi nasional adalah proses mengadaptasi unsur-unsur yang berbeda dari kebudayaan yang berbeda sehingga terjadi keseleraan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai jenis keanekaragaman yang ada di Indonesia harus dilindungi dan dipelihara oleh seluruh elemen masyarakat. Jangan menjadikan perbedaan sebagai kontradiksi, karena perbedaan dan keragaman ini adalah kekayaan dan manfaat yang dimiliki Indonesia. Integrasi nasional menjadi sebuah proses menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara dalam rangka menciptakan persatuan bagi rakyatnya. Untuk mencapai integrasi nasional, beberapa faktor dan syarat harus dipenuhi, termasuk pengakuan dari seluruh elemen masyarakat. Konsep dan pengertian umum integrasi nasional adalah suatu upaya atau proses untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara untuk menciptakan kerukunan. Integrasi nasional penting untuk tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Di Indonesia, konsep integrasi nasional dari masa lalu sudah gencar diterapkan. Mengingat latar belakang etnis dan budaya masyarakat Indonesia, pencapaian persatuan nasional merupakan kebutuhan penting dan mutlak untuk menciptakan kerukunan berbangsa dan bernegara di tanah air. Namun, mencapai integritas nasional tidaklah mudah. Untuk mencapainya, diperlukan peran serta kontribusi seluruh lapisan masyarakat. Selain aturan, nilai dan norma yang telah disepakati, hal ini juga menjadi salah satu syarat tercapainya integritas nasional. Yang pertama, adanya kesadaran masyarakat. Syarat utama untuk membangun integritas dan persatuan nasional adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa hubungan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Integrasi nasional hanya dapat dicapai dengan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, ada kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Syarat-syarat berikutnya adalah terciptanya kesepakatan masyarakat tentang norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Semua masyarakat harus menyetujui aturan hidup yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya nilai dan norma yang berlaku. Integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi nasional. Nilai dan norma tersebut penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Integrasi nasional juga memiliki beberapa jenis yang menjelaskan setiap fenomena integritas yang terjadi dalam berbangsa dan bernegara seperti berikut ini. Pertama, ada integrasi asimilasi, adalah bentuk integrasi yang merupakan perpaduan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakat. Yang kedua, ada integrasi akulturasi, adalah perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. Yang ketiga, ada integrasi normatif, adalah integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Yang keempat, ada keterpaduan perangkat, merupakan keterpaduan yang terbukti merupakan hasil kesatuan individu dalam masyarakat. Yang kelima, ada integrasi idealis, adalah integrasi yang dilakukan dan dibuktikan dengan ikatan spiritual yang kuat tanpa adanya paksaan. Yang kedua, ada menginginkan persatuan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keinginan Indonesia untuk bersatu adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia ingin bersatu dengan semangat juang yang sama sesuai dengan cita-cita bangsa. Dan yang ketiga, ada cinta tanah air.
Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga disebabkan oleh kecintaan masyarakat Indonesia terhadap tanah air. Hal ini terbukti sampai hari ini dalam perjuangan penaklukan, pemeliharaan, dan penduduk Republik Indonesia. Yang keempat, ada bentuk idealisme nasional. Integrasi nasional merupakan bentuk ideologi nasional yang disepakati bersama. Melalui ideologi Pancasila, Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dan keragaman dapat terus bersatu. Hal ini karena nilai-nilai Pancasila berlaku bagi masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa. Yang kelima, ada budaya gotong royong. Faktor yang memungkinkan terjadinya integrasi nasional adalah adanya budaya gotong royong. Budaya gotong royong dikenal sebagai ciri khas dari individualitas masyarakat Indonesia yang diturunkan secara turun-temurun dan dilestarikan hingga saat ini. Yang keenam, ada memprediksi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting dalam memprediksi ancaman eksternal. Bentuk ancaman eksternal dapat berupa pendudukan wilayah atau laut terluar Indonesia. Yang terakhir, yang keenam, ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat. Kasus integritas nasional yaitu ada bom Bali 1 yang terjadi pada 12 Oktober 2002. Ledakan terjadi di Padis Pub dan Sari Club. Ledakan pertama dilakukan oleh Iqbal yang menggunakan bom rompi di Padis Pub. Ia turun terlebih dahulu dari mobil L300 yang berisi 150 kg bom RDX. Setelah bom meledak dan menewaskan Iqbal, seketika kerumunan pun terjadi. Orang-orang keluar untuk mencari sumber ledakan. Tak lama setelah orang berkerumun, Jimmy yang berada di mobil menekan detonator. Bom pun meledak besar tepat di depan Sari Club. Ledakan selanjutnya terjadi di depan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Denpasar. Ledakan besar yang mencapai radius 1 km tersebut menewaskan 202 orang dan 209 lainnya terluka parah. Kebanyakan korban tewas adalah warga asing yang berjumlah 168 orang yang berasal dari 34 negara. Kasus ini membuat bom Bali 1 sebagai aksi terorisme kedua terbesar di dunia. Polisi menerjunkan berbagai elemen termasuk tim forensik dari Australia untuk mengidentifikasi jenazah. Hal ini mengingat banyaknya warga negara Australia yang menjadi korban. Tak butuh waktu lama, 30 Oktober 2002, 3 sketsa wajah dipublikasikan setelah pemeriksaan lebih dari 50 saksi. Pada 5 November 2002, Amrozi ditangkap sebagai salah satu pelaku utama bom Bali 1. Tas pinggangnya masih lengkap berisi segala struk pembayaran alat bom, sewa kos, dan lain-lain. Penangkapan Amrozi juga merupakan titik terang penangkapan tersangka lainnya. Ia menyebutkan dua adiknya, yaitu Ali Imron dan Ali Fauzi, serta Komarudin yang menjadi eksekutor. Adapun Ali Gufron alias Muklas, yaitu kakaknya Amrozi, dan Mubarok terlibat dalam persiapan. Selain itu, Imam Samudra, Idris, Dungul Matin, Umar alias Wayan, dan Umar Patek juga terlibat dalam aksi tersebut. Persidangan menguak peran Muklas, Imam Samudra, dan Amrozi yang mengambil peran paling penting dan juga sebagai inisiator. Ketiganya divonis dihukum mati, adapun Ali Imron, Abdul Ghani, dan Mubarok divonis hukuman seumur hidup. Penangkapan itu juga menaikkan nama Tenggulun, Lamongan, desa Amrozi, dan keluarganya. Sebuah pesantren bernama Al-Islam juga berdiri di sana di bawah asuhan keluarganya Amrozi. Jamaah Islamiyah sejak saat itu menjadi kelompok teror paling menakutkan di Indonesia. Terima kasih.